Tergulung ombak saat mencari ikan, seorang nelayan ditemukan tewas terapung di Laut Utara Lamongan, Jawa Timur. Sementara di Papua, sebuah speedboat yang membawa 14 penumpang terbalik. 2 orang tewas, 9 korban selamat dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian. Minggu siang, sejumlah nelayan bersama petugas Polairut Polres Lamongan, Jawa Timur menemukan nelayan yang hilang terbawa ombak besar. Jasad korban ditemukan mengapung di tengah laut sekitar 1 mil dari lokasi kejadian dengan kondisi meninggal dunia. Korban diketahui bernama Teguh Raswanto, warga Desa Tunggul, Kecamatan Paciran, Lamongan. Korban hilang sejak Sabtu sore akibat tergulung ombak besar ketika sedang mencari ikan di pinggir pantai di desa setempat. Jasad korban dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Biasanya jam 5 itu sudah pulang, kok belum pulang. Akhirnya dicari sama istrinya. Tahu-tahu kok tinggal wadahnya ikan saja. Itu akhirnya dianggap sudah tidak bisa ditemukan. Malamnya, paginya dicari. Sebuah speedboat yang membawa 14 penumpang terdiri dari 7 warga sipil dan 7 anggota TNI dari Koramil Barapasi, Kabupaten Membra Moraya dilaporkan hilang kontak di perairan Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua pada Sabtu malam. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzoni Saragih menjelaskan, speedboat berangkat dari Serui dengan tujuan Kampung Barapasi. Namun dalam perjalanan, speedboat dihantam ombak besar dan terbalik. Tim SAR gabungan bersama warga menemukan 11 orang korban pada Minggu pagi. 2 orang ditemukan dalam kondisi tewas dan 9 lainnya selamat. Ke-11 korban yang ditemukan dievakuasi ke RSUD Yapen. Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih mencari 3 orang yang hilang, diantaranya Komandan Koramil Barapasi. 1 orang pemancing asal Kediri tenggelam di Waduk Rancang Kencana, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Minggu pagi. Diketahui korban bersama 8 orang rombongan sengaja datang ke Lamongan untuk mancing bersama. Diduga korban terpeleset dan jatuh ke dalam waduk. Petugas gabungan menerjunkan 1 perahu dan alat penyelam untuk mencari korban. Sekitar 15 menit proses pencarian, korban ditemukan sudah tidak bernyawa tidak jauh dari lokasi tempat memancing. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Sugiri Lamongan untuk keperluan otopsi. Jenazah selanjutnya diserahkan ke keluarga di Kediri. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sedikitnya 6 unit bangunan baik toko dan rumah kontrakan ludes dilalap api. Kuat dugaan api bersumber dari arus pendek listrik. Video amatir merekam kobaran api yang membumbung tinggi membakar toko maupun barak yang ada di Jalan Garuda, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Minggu sore. Kobaran api yang terus membesar sempat membuat warga panik. Petugas gabungan dari Damkar, BPBD, aparat kepolisian dan sejumlah relawan berupaya memadamkan api. Besarnya api membuat 6 bangunan toko dan barak milik warga setempat ludes dilalap si jago merah. Untuk kepentingan penyidikan, aparat kepolisian memasang garis polisi dan juga meminta keterangan beberapa warga di lokasi kebakaran. Diduga kebakaran yang terjadi disebabkan korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. 7 partai politik menyatakan sikap sepakat menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Selain itu, ke-7 petinggi partai juga menolak pemilu ditunda. Ke-7 petinggi partai politik ini bertemu pada Minggu siang. Mereka yang hadir adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat AHY, Presiden PKS Ahmad Saiku, Sekjen Nasdem Joni Plate, dan Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara. Ada 5 sikap politik yang disepakati ke-7 partai, salah satunya menolak sistem pemilu proporsional tertutup karena dinilai sebagai kemunduran demokrasi. Menurut ke-7 partai, sistem coblos caleg adalah sistem yang terbaik karena sudah pernah ditetapkan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 dan sudah dipakai pada 3 kali pemilu legislatif pada 2009, 2014, dan 2019. Ke-7 partai juga menegaskan sikap berkompetisi pada pemilu 2024 dan meminta wacana penundaan pemilu diakhiri.
Informasi selanjutnya yaitu terkait permainan viral lato-lato di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebuah kompetisi lato-lato digelar dengan hadiah fantastis 1 ekor kambing. Ratusan anak-anak di desa Siwala Panji, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur antusias mengikuti kompetisi lato-lato pada Minggu. Para peserta yang berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur ini mengaku cukup kesulitan bersaing dengan peserta lain. Tidak tanggung-tanggung, sejumlah peserta bahkan mampu bertahan lebih dari 2 jam berdiri sambil memainkan lato-lato. Melihat para peserta hampir seluruhnya kuat bermain lato-lato, panitia memberikan tambahan tantangan untuk berdiri, jongkok, hingga duduk saat memainkan. Hadiah yang diberikan juga cukup fantastis, uang tunai hingga 1 ekor kambing.